Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Alkitab yang adalah firman Allah. Namun yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita juga adalah bahwa Alkitab kita itu ditulis bukan di dalam satu jenis sastra, tetapi ada pelbagai jenis sastra. Dan salah satu yang sangat indah, Alkitab juga adalah menceritakan kisah kehidupan sebuah bangsa di dalam pergumulannya. Karena melalui semuanya itu, kita lebih dapat menghayati pergumulan-pergumulan dihadapi oleh manusia. Dan pergumulan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Alkitab mengisahkan perjalanan kehidupan umat Tuhan yang Tuhan pilih bukan karena kelebihan mereka, melainkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara, ada kalanya mungkin kita bertanya, mengapa Alkitab mengisahkan kisah bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka? Saudara-saudara, pertama-tama, karena melaluinya Tuhan mau menyatakan dirinya, bahwa Tuhan Allah itu sesungguhnya adalah Allah yang sejati. Dan keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Allah. Kedua, tentunya saudara, agar kita ini lebih memahami nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui contoh. Karena tentu saudara, kita lebih mudah menghayati sebuah kebenaran dengan sebuah contoh. Karena saudara, apa yang terjadi itu merupakan sebuah pelajaran bagi kita, orang percaya hari ini. Saudara, kalau kita melihat perilaku bangsa Israel sebagai umat Tuhan, seringkali kita sebagai orang Kristen bisa geleng-geleng kepala, melihat bagaimana mereka hidup. Tapi saudara, sesungguhnya dan seharusnya ketika kita membaca itu sebuah cerminan bagi kita. Supaya kita jangan meniru hal-hal yang tidak patut ditiru dari umat Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, yang dinyatakan oleh kitab suci, itu menjadi dorongan bagi kita untuk hidup tidak seperti contoh yang tidak baik daripada umat Tuhan pada waktu itu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 21, ayat 5 sampai 24. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu ke saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang.
Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah diawali bagaimana orang-orang sangat mengagumi bait suci. Saudara, bait suci yang dilihat ini adalah bait suci yang dibangun oleh Herodes. Dan saudara, bait suci ini sudah dibangun selama 46 tahun. Dan bait suci ini sangat mewah, sangat megah. Dan belum selesai, saudara. Dan saudara, kalau kita tahu bagaimana awal mula sejarah sampai ada bait suci adalah, saudara, yaitu awalnya Tuhan memerintahkan Musa membangun kemah suci. Yaitu mereka ketika dalam perjalanan keluar dari Mesir. Saudara, kemah suci adalah sebuah kemah. Namun kemah ini menjadi kemah yang sangat dikagumi dan sangat dihormati karena ada kehadiran Tuhan, ada kemuliaan Tuhan melalui kemah suci ini. Namun saudara-saudara, cara menghargai kemah suci yang kemudian menjadi bait suci, kemudian jadi bergeser. Mereka tidak lagi melihat kemuliaan bait suci terkait dengan kemuliaan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Melainkan, yang mereka lihat kemuliaan itu adalah hadirnya benda-benda berharga yang mewah yang dipakai untuk membangun bait suci itu. Saudara, inilah bias yang terjadi oleh orang-orang yang bersifat religius. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama, saudara, bagian firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita. Saudara, kemegahan materi bersifat sementara. Namun kemuliaan dari Tuhan bersifat kekal. Saudara, ketika orang-orang mengagumi bait suci, maka Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang sangat mencengangkan. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, kata-kata ini kata-kata yang sangat mencengangkan. Karena bangunan bait suci yang dibangun itu begitu kokoh dengan batu-batu yang besar. Yang dilekatkan begitu rupa, ditaruh begitu rupa. Tapi Tuhan Yesus berkata tidak ada satu batu yang akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus maksudkan adalah, yaitu peristiwa tahun 70 sesudah Masehi. Bagaimana tentara Romawi masuk ke Yerusalem dan meluluh lantakkan bait suci. Mengapa mereka berbuat itu? Karena bait suci memiliki barang-barang yang berharga untuk mereka rampas dan menjadi milik mereka. Sehingga tidak ada satu batu yang berada di atas batu yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa orang-orang Yahudi pada zaman itu sangat mengagumi bait suci dan sangat menghormati bait suci yang mewah itu? Saudara, karena apa yang ada dalam hati mereka bukanlah kemuliaan Tuhan. Tetapi yang ada di hati mereka adalah kemuliaan dunia ini. Saudara, karena kita tahu apa yang kita ekspresikan yang di luar, itu mulai dari dalam.
Saudara, ketika seseorang tidak lagi dekat dengan Tuhan, tidak lagi mengalami Tuhan, tidak lagi menyadari betapa ajaibnya Tuhan, maka hal itu akan digantikan dengan kemuliaan dunia ini. Dan di situ, saudara, ketika hati kita berbeda, maka cara kita memandang pun berbeda. Sehingga kita mulai menaruh kemuliaan itu kepada materi, kepada segala sesuatu yang di dunia ini. Dan kita lupa, semua itu sifatnya sementara dan akan musnah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak Tuhan memilih bangsa Israel umat Tuhan, siapakah yang tidak pernah musnah dan sirna melewati zaman? Bukankah Tuhan Allah? Kemah suci sudah tidak ada. Bait suci zaman Salomo sudah tidak ada. Pada waktu itu sedang dibangun bait suci daripada Herodes. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita. Betapapun mewah, betapapun kokoh, betapapun dihormati, betapapun dikultuskan benda-benda dunia ini, satu kali semua itu akan lenyap. Tetapi saudara, yang punya eksistensi kekal, yang tidak berubah dan tetap mulia, hanyalah Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tidak bias dengan kemuliaan dunia ini, termasuk kemuliaan-kemuliaan yang kita lihat sebagai ornamen religius. Kita harus menyadari kemuliaan yang otentik dan sejati hanya kemuliaan Tuhan. Biarlah hati kita selalu bertaut ke sana. Yang kedua, saudara, Tuhan akan menunjukkan kepada manusia bahwa manusia itu harus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi pada zaman itu, saudara-saudara, tidak berubah seperti orang-orang Israel pada zaman Perjanjian Lama. Bagaimana mereka telah memindahkan persandaran mereka bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada benda-benda yang mereka buat. Meskipun benda-benda itu adalah terkait dengan ibadah mereka. Mereka pikir, kalau mereka menghargai benda-benda itu, mereka menghargai Tuhan. Tetapi hati mereka sudah tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Kalau pada zaman Perjanjian Lama, mereka sangat menghargai tabut perjanjian Allah. Memang harus dihargai tabut perjanjian Allah. Namun ketika mereka tidak berpaut kepada Tuhan, maka tabut perjanjian Allah menjadi sesuatu yang tidak berarti di dalam kehidupan iman mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa bait suci yang dibangun itu dengan mewah dan kokoh dan megah, itu akan dihancurkan pada tahun 70. Tuhan Yesus memberitahukan, engkau tidak boleh bergantung kepada bait suci. Yang engkau harus bergantung kepada Tuhan. Biarlah ketika engkau melihat bait suci, maka pergantungan hatimu bukan kepada bait suci itu. Kamu selalu ingat kepada Tuhan. Kamu selalu bergantung kepada Dia. Bukan bergantung kepada segala sesuatu yang dibangun oleh manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup kita. Kita seringkali tidak fokus untuk bergantung kepada Tuhan. Karena kita merasa ada yang kita anggap lebih berharga, lebih dapat diandalkan, lebih mampu, lebih bisa menolong, menurut cara pandang kita. Tetapi Tuhan ingatkan, persandaran yang sesungguhnya hanyalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami supaya kami tidak terpesona dengan hal-hal yang
materi yang memang Tuhan berikan kepada kami, namun tidak boleh menggantikan kemuliaan Tuhan. Tidak boleh menggantikan bahwa kami harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada materi. Ya Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan di bagian firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kami. Bahwa jikalau kami bertindak seperti itu, Tuhan Engkau bisa saja mengambil seluruh apa yang kami sandarkan itu. Seluruh apa yang di dunia ini kami muliakan itu. Sehingga kami sadar bahwa itu tidak dapat diandalkan. Itu tidak mulia sesungguhnya. Tetapi kami harus bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin kami melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pengajaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.